Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Dalam tuntunan Tuhan sebagai persekutuannya, kita bersyukur karena kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama dengan tema mingguan doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa makna dari masa raya Advent adalah masa-masa di mana umat Tuhan menantikan kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, yang bukan hanya sebagai bayi mungil, melainkan juga sebagai Raja yang agung, Hakim yang adil. Oleh karena itu, dalam perayaan masa raya Advent ini ada 4 minggu, di mana minggu yang pertama disebut sebagai minggu pengharapan, yaitu minggu yang berjalan ini. Minggu Advent yang kedua adalah minggu tentang kesetiaan dan cinta. Sedangkan minggu Advent yang ketiga adalah minggu sukacita. Dan minggu Advent yang keempat atau terakhir adalah minggu perdamaian. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada kisah tentang seorang pedagang tahu, di mana sebagai seorang pedagang, dia ini sangat rajin bekerja. Setiap hari dia akan membawa dagangan tahunya ke pasar untuk dijual. Tetapi dia harus melewati perjalanan, ada sawah-sawah, kalau orang jadilah litir-litir dulu. Lalu dia akan menunggu angkot langganannya, sehingga pagi-pagi benar dia boleh pergi atau sampai ke pasar tempat dia akan menawarkan dagangan, yaitu tahunya. Setiap pagi, saudara, dia selalu berdoa ke Tuhan. Dia minta supaya dagangannya laris manis. Dan itu dilakukan sebagai satu kebiasaan. Sebelum dia pergi berangkat, membawa tahu buatannya dan menjualnya, dia suka sembahyang lebih dulu. Dia minta ke Tuhan supaya Tuhan berkati. Sehingga pada satu kali saat dia hendak melewati litir-litir, si pedagang tahu ini tak sengaja dia harus terpelisi. Dia terpeleset, saudara, sehingga seluruh dagangannya hancur. Tidak bisa dia bawa jual. Dan dalam kekecewaannya, dia menggerutu, sehingga angkot yang biasa dia tumpangi pun sudah pasti meninggalkannya. Dalam hatinya, bikin apa kita mau di pasar, karena semua kita dagangan so ancur, so rusak. Dia menggerutu kepada Tuhan, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, sebelum kita berangkat tadi kita so berdoa, kita so sembahyang lebih dulu. Man kiapa dang kita mesti taparisi, kiapa dang kita bukan dapat untung, malah buntu. Tidak balik modal. Dia sangat kecewa, saudara. Sehingga dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, dia mengumpulkan
tahu yang sudah hancur itu, dia kembali pulang ke rumah. 2 jam kemudian, dia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang sebelumnya hendak dia tumpangi ternyata mengalami kecelakaan. Angkot itu jatuh ke dalam jurang dan tidak ada penumpang yang selamat. Sedangkan si pedagang tahu ini adalah satu-satunya calon penumpang yang selamat. Ketika dia mendengar hal itu, saudara, dia sangat terkejut. Tetapi dalam hati kecilnya, dia berkata, Tuhan, terima kasih. Seandainya kita tidak polisi dilitir, pasti kita juga jadi salah satu korban dari antara mereka yang telah tewas. Dan tak berapa lama kemudian, datang seorang peternak bebek. Kebetulan peternak ini mencari tahu. Tetapi yang dibutuhkan bukan tahu yang baru, bukan tahu yang baik, tapi tahu yang sudah hancur. Mengapa? Karena itu akan dicampur dengan pakan ternaknya. Sehingga dia membeli semua tahu-tahu yang hancur dari pedagang tadi. Hati yang sebelumnya mendongkol, hati yang sebelumnya kecewa, bahkan menggugat Tuhan yang tidak adil. Karena Tuhan yang tidak dengar kita berdoa, akhirnya berubah menjadi hati yang penuh dengan limpahan syukur. Karena ternyata di balik musibah, di balik pergumulan, Tuhan sudah menyiapkan berkat. Tuhan sudah merencanakan perlindungan. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Namun sebagai manusia, terkadang kita yang tidak mampu menyelami apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, saat kita kecewa, kita menangis, dengan mudahnya orang mempersalahkan Tuhan. Kemudian kita katakan, Tuhan, Engkau tidak adil. Ketika saudara merasa saudara sudah rajin beribadah, saudara sudah melakukan firman Tuhan, bahkan saudara sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi itu hidupnya tidak ada perubahan. Kesehatan justru semakin terpuruk. Apakah kesehatan fisik ataupun kesehatan ekonomi, finansial, dan berbagai pergumulan seakan-akan beribadah, berdoa tidak menjadi kunci untuk mengalami keberkatan Tuhan. Saudara, disinilah momen di mana kita merenung. Ketika Tuhan membawa kita pada satu kenyataan yang tidak mengenakan, ternyata dalam keadilannya Tuhan sudah menyiapkan berkat yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar. Karena di dalam Tuhan selalu ada jaminan keselamatan. Amin. Itu harus kita imani. Sehingga sebagai orang beriman, ada banyak makna dari ilustrasi tadi. Yang pertama, berdoa. Ketika kita sebagai orang percaya berdoa kepada Tuhan, tapi terkadang keadaan tidak berubah sekejap. Tapi kita harus ingat, saudara, bahwa ketika kita berdoa, maka kita akan punya kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan dan tantangan. Bahkan saat kita sungguh-sungguh bertekun di dalam doa itu, maka kita akan melihat ada perkara ajaib yang Tuhan nyatakan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan saat orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam doa. Memang kalau kita kaitkan dengan pembacaan ini, Mazmur 72 dari judul sangat jelas dikatakan ini adalah doa. Jadi berdoa itu adalah kewajiban orang percaya. Ketika kita mau memulai aktivitas, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, bertekunlah di dalam doa.
penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan penanganan bedah atau akan masuk ruang operasi, ketika mereka didoakan terlebih dahulu, maka tingkat kecemasan mereka akan berkurang 20-30%. Karena ada keyakinan kekuatan ilahi dari Tuhan yang akan menolong dan pegang kendali. Sehingga dari sini kita belajar, doa bukan hanya perkara biasa yang orang boleh memandang enteng akan. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini dari Salomo yang sebenarnya ditulis oleh Daud. Karena Salomo adalah anaknya Daud. Dan kita tahu bersama, Daud adalah seorang raja yang memiliki tingkat ketertarikan terhadap seni yang sangat besar. Sehingga ketika dia membuat sebuah syair, dia nyatakan itu, kemudian syair ini diambil oleh Salomo saat dia memohonkan pertolongan Tuhan ketika dia hendak dilantik menjadi raja, menggantikan Raja Daud. Itulah tahu bersama 3 raja besar bangsa Israel, Saul, Daud, Salomo. Dan Salomo ini dia memohon kepada Tuhan supaya apa? Di dalam permohonannya, bahkan kalau kita perhatikan ini kata kiranya di setiap ayat menjadi pendahuluan, kiranya dan seterusnya. Ini adalah satu gaya berdoa yang betul-betul berserah pada Tuhan. Karena kadang saudara, ketika orang mau berdoa pada Tuhan, orang mau meminta sesuatu pada Tuhan, orang memaksa. Bukannya Tuhan yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur Tuhan di dalam doa. Terkadang ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan kepada Tuhan sudah pada ingat orang itu sudah dari Tuhan. Karena orang yang jawab perintah pada Tuhan. Belajar dari Mazmur ini kata kiranya. Ini menggambarkan keberserahan penuh bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan seorang Raja Salomo yang terkenal ketika dia minta pada Tuhan. Kalau kita ingat-ingat, Tuhan tanya sendiri pada dia, apa yang anak mau minta? Bilang coba, nanti kita mau kasih. Sehingga dikatakan Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang paham untuk dapat menimbang perkara yang kita sebut dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sebagai seorang raja, dia menyadari keterbatasannya. Sehingga dalam ayat yang pertama, dia katakan, berikanlah hukum-Mu kepada raja, berikanlah keadilan-Mu. Ketika saya mencatat bagian demi bagian ayat ini, tema utamanya adalah tentang keadilan. Seorang raja yang telah terpilih, dia tidak ingin menjadi congkak, dia tidak ingin menjadi angkuh, dia tidak ingin menjadi sombong, tetapi dia mohon Tuhan, ada pengurapan-Mu yang terjadi. Sehingga sebagai seorang pemimpin, dia betul-betul melaksanakan keadilan, dia betul-betul melaksanakan kebenaran, menegakkan hukum. Dan selalu tahu saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Karena sebagaimana ilustrasi tadi, keadilan menurut ukuran manusia jauh berbeda menurut ukuran Tuhan. Karena keadilan bukan sebatas yang rajin, yang dapat banyak, yang sedikit, yang malas dapat sedikit. Itu toh menurut orang ukuran keadilan di mata manusia. Tetapi jauh berbeda dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat tidak selamanya orang yang rajin itu doanya dijawab oleh Tuhan. Malah justru orang yang lebih dekat dengan Tuhan, dia pergumulan itu lebih banyak. Tapi saya percaya lebih banyak dari berkat yang Tuhan mencurahkan. Amin. Sehingga jangan orang bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini, saudara. Bahwa dalam doa kepada Tuhan,
yaitu raja di atas segala raja. Ada begitu banyak pemimpin terpilih menjadi pemimpin, tapi melakukan tindakan korupsi, melakukan ketidakadilan, melakukan ketidakbenaran. Dan itulah realitas kehidupan yang tak terhindarkan. Oknum. Orang berdoa untuk para pemimpin. Bahkan pesta demokrasi hampir usai. Setiap orang memiliki konsep idealis yang menjadi pemimpin yang baik untuk daerah ini seperti ini. Itu konsep idealis setiap orang tidak sama, sehingga ada beberapa pilihan. Dan kita tinggal menunggu hasil penetapannya seperti apa. Siapapun yang terpilih yang akan menjadi kepala daerah, baik di provinsi, di kabupaten, kota, saudara doakanlah pemimpin ini. Yakin dan percaya bahwa ketika mereka boleh terpilih melewati proses ini dengan segala dinamika, dengan segala lika-liku yang ada, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umatnya, bagi gerejanya, bagi orang beriman yang sungguh-sungguh terminta pada Tuhan. Tuhan, kasih kepada itu pemimpin yang betul-betul memperhatikan itu kesejahteraan masyarakat. Ketika kita membandingkan dengan realitas kehidupan yang tidak bisa terelakkan, mau beli apa-apa coba bawa di pasar, 20.000, mau dapat apa? Paling merica cuma berapa biji, itu bawang merah, itu bawang putih, sudah cuma itu. Belum dapat ke sayur, belum dapat ke ikan. Secara ekonomi, pengaruh inflasi mengakibatkan nilai mata uang itu semakin mahal, barang-barang semakin mahal, belanja kebutuhan dan lain. Sehingga menurut ukuran manusia bagaimana orang mampu berjuang, ya? Karena segala sesuatu pemerintah yang dipakai oleh Tuhan, mereka adalah hamba Allah, bukan wakil Allah. Karena maknanya sangat jauh berbeda, hamba Allah dengan wakil Allah. Pemerintah adalah hamba Allah, sehingga bagaimana orang terus mendoakan yang terbaik bagi pemerintah, tapi juga bagi saudara-saudara. Ketika Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, apakah di lingkungan kolom atau dipra atau dalam ranah pelayanan apapun, ranah pekerjaan apapun, jadilah seorang pemimpin yang dapat melakukan kebenaran, yang dapat melakukan keadilan, karena segala sesuatu diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun dalam perjalanan sejarah Salomo, Daud, dengan segala idealisme, mereka juga tidak sempurna. Tetapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus meminta kepada Tuhan bahwa dalam doa setiap pemimpin-pemimpin yang ada, pemerintah yang ada, untuk menjadi penguasa yang tidak memanfaatkan kekuasaan, tapi benar-benar ada dalam terang kasih Kristus. Selamat memaknai Minggu Advent yang pertama. Semoga ketika kita mulai menata segala sesuatu, jangan lupa tatalah hati kita, tatalah iman kita, agar tertuju kepada Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias. Amin.